saudara jikalau saudara tidak baca dengan hati-hati. Saudara bisa dapatkan keterangan yang lebih lanjut. Saudara bisa baca dari 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 52. Kemudian dari 1 Tesalonika pasal yang keempat, saudara bisa baca dari ayat 14 sampai dengan 17 tentang kedatangan Yesus di udara untuk menjemput jemaatnya. Dan ketika peristiwa tersebut sudah Yesus lakukan, peristiwa berikutnya adalah kedatangan Yesus kedua kalinya menginjakkan kakinya di bumi. Dia akan memerintah sebagai raja. Dia akan memerintah sebagai hakim di atas hakim. Dan disinilah saudara, saya dan saudara akan melihat bahwa firman Tuhan ini akan dipenuhi satu demi satu. Dan di dalam kitab Wahyu ini kembali akan saya mungkin katakan beberapa kali lagi. Peristiwa demi peristiwa akan diberikan garis besarnya oleh Yesus sendiri, yang sudah dituliskan melalui Yohanes, yang saat ini saudara bisa baca, saya bisa baca, saudara bisa menentukan sikap. Dan jikalau kembali saya dan saudara adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, buku ini sebetulnya mengandung janji kembali. Di ayat yang ketiga dari pasal pertama dikatakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Kembali, jikalau saudara dan saya adalah orang Kristen, orang Kristen bukan hanya yang memprofesikan dari tutur kata kita, tetapi memang yang secara tulus Tuhan tahu saya dan saudara adalah orang Kristen yang masih terus bergumul di dalam tubuh yang dikuasai oleh dosa ini, tapi yang senantiasa menyerahkan pergumulan ini dan meminta pertolongan kepada Kristus. Yesus tahu siapa Anda, siapa saya. Sehingga dari sini kita boleh melanjutkan kembali saudara, yang bertahta, yang berkuasa atas raja-raja bumi, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Yesus adalah Allah yang mengasihi saya, adalah Allah yang mengasihi dunia. Allah sudah memberikan kasih-Nya melalui Kristus yang mati di kayu salib. Hanya tergantung saya, hanya tergantung saudara. Maukah saudara menerima anugerah keselamatan tersebut di dalam Kristus? Karena Allah yang satu, Allah yang ada di dalam sejarah, Allah yang hidup saat ini, yang masih hidup, Allah yang bukan Allah yang mati, saudara, saat ini masih berkuasa. Dan Dia akan tetap berkuasa. Dan Dia telah mengirimkan putranya yang disebut Yesus, yang adalah Kristus yang sudah mati, yang dirayakan seharusnya pada setiap perayaan Natal untuk mengingat kelahiran Juru Selamat. Dia telah mati dan bangkit bagi saudara. Dia sudah menyediakan satu keselamatan bagi saudara. Maukah saudara menerimanya? Maukah saudara diselamatkan? Bila saudara juga jikalau boleh mendengar dari waktu ke waktu, saudara masih mungkin diberikan kesempatan untuk berpikir. Tapi siapa tahu setelah saudara mendengar pesan ini adalah pesan yang terakhir untuk saudara boleh mengambil satu keputusan. Akankah saudara masih mau mengeraskan hati saudara untuk tidak mau menerima anugerah keselamatan yang cuma-cuma di dalam Kristus Yesus? Sehingga jikalaupun saudara mati, sudah terlambat. Di alam kematian saudara tidak memiliki kesempatan lagi untuk bertobat. Jikalau kembali saudara akan baca dari Lukas pasal yang ke-16, saudara akan diberikan satu kejelasan. Setiap orang yang sudah mati di luar Kristus tidak bisa bertobat lagi, sudah terlambat. Jikalau saudara masih hidup saat ini, kesempatan saudara mau bertobat. Dan kita boleh lanjutkan di ayat yang ke-6, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, sehingga kembali di sini akan saya lanjutkan bahwa Allah di dalam Kristus juga sebetulnya sudah menempatkan saya dan saudara yang sudah diselamatkan di dalam kerajaannya, dan membuat saya dan saudara menjadi imam-imam
bagi Allah menjadi pengantara untuk membawa berita baik itu, berita keselamatan itu kepada sesama. Menjadi imam-imam yang boleh saling melayani satu dan yang lain. Bukan untuk melayani dirinya sendiri, bukan untuk membesarkan nama kelompoknya, bukan untuk membesarkan nama gerejanya. Jikalau itu terjadi, salah. Dan harus dirubah dan bertobat. Agar yang dilayani dan dimuliakan adalah Allah di dalam Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan mereka, saya, dan saudara. Dan lihatlah, ayat yang ke-7, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua orang dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Luar biasa, saudara. Yohanes berikan satu penglihatan bahwa Yesus akan datang dengan di dalam awan dan setiap mata akan melihat dia, termasuk mereka yang telah menikam Kristus 2000 tahun lalu, termasuk mereka yang menganiaya Kristus, termasuk mereka dan termasuk saudara nanti yang menolak Kristus. Akan terjadi. Jikalau saudara menolak Kristus, saudara ingat, dan saudara pasti akan ingat akan firman ini. Saudara akan melihat siapa Yesus yang saudara tolak. Tetapi saudara terlambat untuk saudara bertobat. Jikalau saudara mau bertobat, saat inilah kesempatan. Mereka akan meratapi dia. Mereka akan menyesal apa yang diperbuatnya. Tetapi sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Jikalau kembali saudara, kesempatan itu masih ada saat ini. Detik ini juga. Jangan keraskan hati saudara. Serahkan hidup saudara. Serahkan dosa-dosa saudara di dalam Kristus yang sudah mati bagi saudara. Yang sudah bersedia mengampuni dan memberikan kehidupan baru sebagai ciptaan baru. Dia akan tinggal dan dia akan memelihara. Dia akan bekerja dan berkuasa di dalam diri saudara. Di ayat yang ke-8, akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia sudah ada, dia saat ini ada, dia akan datang. Dia yang berkuasa untuk selama-lamanya. Firman Tuhan ini akan dipenuhi. Saudara akan menyaksikan, baik sebagai orang yang sudah menyerahkan kepada Kristus, yang mau menyerahkan kepada Kristus, dan yang mau menolak akan keselamatan di dalam Kristus. Mata saudara akan terbuka, akan melihat antara saudara sudah bertobat, sudah di dalam kerajaannya, ataupun saudara tidak akan memiliki kesempatan untuk bertobat. Jangan keraskan hati saudara. Jikalau Allah di dalam rohnya yang kudus bekerja saat ini, mengetuk hati saudara. Jikalaupun saudara mengaku sudah hidup sebagai orang Kristen, benarkah saudara hidup di dalam Kristus? Jikalau tidak, mungkin saat ini kesempatan kembali. Saudara boleh menipu gereja, saudara boleh menipu keluarga sebagai orang Kristen. Tetapi Yesus tahu di mana hati Anda yang saat ini mau membereskan hidup Anda, mau menolong hidup Anda dari segala kekotoran, dari segala kekeruhan, bahkan dari segala permasalahan yang saudara sendiri tidak sanggup selesaikan. Hampiri tahtanya, minta pengampunannya, dan biarlah kuasa Kristus juga dianugerahkan dan dicurahkan kepada saudara untuk menjadikan kembali satu ciptaan baru, dengan satu kekuatan baru, bukan dari kekuatan manusia, tetapi dari kekuatan Allah yang boleh dianugerahkan kepada mereka, kepada saudara yang mau percaya. Amin.